Baik pemirsa, kita lanjutkan lagi masalah energy driver dengan pembuatan pemodelannya yang untuk membuat energy baseline. Saya lanjut dengan contoh-contoh. Contoh pertama adalah misalnya ini dari suatu pabrik semen. Kita bisa membuat modeling ini juga untuk per proses, ya kan? Per proses. Untuk melihat kaitannya antara konsumsi energi di proses itu, ya kan? Dengan drivernya. Misalnya ini adalah baseline energi raw mill. Ini di pabrik semen ada bagian raw mill, ada bagian untuk pengolahan produk mentah. Mesin-mesin di situ mengolah produk mentah. Maka ini adalah produknya, produk mentahnya, raw materialnya. Ini adalah energy consumption-nya dalam megawatt hour. Maka kita peroleh persamaannya ini cukup bagus persamaannya. R square-nya 0,97 ya, mendekati 1, sangat bagus hubungannya dan dia determinate ya kan, sangat variasinya kecil. Anda lihat di sini, jarang sekali yang menyimpang jauh titiknya ya, tidak ada, ini simpangannya kecil ya. Ini relatif penyimpangannya sangat kecil, maka R square-nya 0,97. Jadi ini korelasi antara produk dengan energi konsumsi di sini korelasinya sangat kuat ya, pasti di atas 0,97 dan variasinya kecil. Variasinya adalah 0,97. Variasi ditunjukkan dengan coefficient of determination yaitu R square. Sedangkan korelasi digambarkan dengan R ya, dengan R. Jadi ini persamaan ini bagus. Lalu ini misalnya contoh di proses selanjutnya setelah raw material itu ada kiln ya. Materi atau material ini dibakar di kiln ya kan, dibakar di kiln, maka energinya seperti ini ya. Korelasinya seperti ini. Ini adalah produk yang dibakar di kiln dan ini adalah energy consumption-nya. Sekali lagi di sini persamaannya adalah Y sama dengan 0,0394 X plus 1235. Apa 1235 itu? Yaitu kalau produksinya 0, nah ini makanya saya kasih garis merah di sini. Kalau produksinya 0, maka masih ada angka sekitar 1235 megawatt hour. Apa ini 1235 megawatt hour ini? Ini adalah energy base load. 1235 ini kan di sini titik ini 1235 megawatt hour. Itu adalah energy base load. Artinya energi yang tidak berhubungan dengan jumlah produksi. Jadi dia tetap ada. Jadi kalau saya kasih garis di sini base load, di sini dia garisnya ya. Coba saya saya kasih garis di sini ya kan. Insert untuk supaya kita mudah membayangkannya, maka saya kasih garis di sini. Nah, gitu. Ya. Oke, ini saya kasih garis merah supaya jelas. Saya kasih satu begini ya. Oke. Nah, jadi kita lihat bahwa 1235 megawatt hour ini adalah base load. Dia berapapun produksinya dia harus ada. Ya, berapapun produksinya harus ada. Ini apa sih? Ini adalah ya tadi energi konsumsi yang tidak terkait dengan produksi. Misalnya energi yang dibutuhkan untuk kantor, energi yang dibutuhkan untuk lampu-lampu penerangan, ya kan? Energi yang dibutuhkan untuk kepentingan-kepentingan lain yang tidak terkait dengan produksi. Jadi dia besarnya tertentu, konstan. Jadi dia akan ada terus dan besarnya konstan. Kalau di sini energi base load-nya di raw material adalah 157,89 megawatt hour. Jadi dia akan ada di sini ya, sedikit kecil di sini 157 dan dia juga akan konstan. Berapapun produknya dia akan tetap ada ya. Nah, jadi nanti akan menjadi tantangan sendiri untuk efisiensi energi adalah bagaimana cara mengurangi energi base load ini. Kenapa? Karena energi base load ini tidak terkait dengan produk. Tidak terkait dengan produksi misalnya. Sesuatu yang tidak terkait dengan produksi mestinya kita kurangi ya kan? Karena dia tidak menghasilkan gitu ya. Ini sebagai contoh misalnya. Bisa pada satu kasus tertentu bisa kita anggap seperti itu ya. Contoh yang lain adalah misalnya ini di pabrik kertas ya kan. Ada pulp, paper, tissue, ada
total productionnya saya total jumlahnya adalah ini, total productionnya ini adalah energi totalnya, ya, energi total per bulan. Ya, kenapa saya sebut energi total? Karena jenis energinya banyak, ya. Ada banyak energi yang digunakan di pabrik pulp and paper. Saya jumlahkan menjadi gigajoule di sini gitu. Lalu korelasinya seperti apa? Hubungan korelasinya antara total production, ini X-nya adalah total production, berarti drivernya adalah X ini, dan energinya adalah ini. Maka hasilnya adalah R square-nya 0,0016. Nah kalau kita lihat titiknya, ini titiknya sangat berjauhan. Artinya apa? Korelasinya jauh. Bisa dikatakan tidak ada korelasi. Ya, tidak ada korelasi antara energy consumption dengan total produksi. Ya, faktornya hanya R square-nya 0,0016. 0,0016. Artinya variasinya sangat besar. Ini titiknya berpecah-pecah tidak karu-karuan. Artinya variasinya besar. Ini kan garis ya, garis linearnya ini, dan titik-titik ini jauh dari garis, ya, jauh dari garis. Artinya variasinya besar. Nah persamaan ini tidak kita bisa gunakan untuk menjadi energy baseline. Kenapa? Karena dia sebetulnya total produksi ini bukan drivernya, atau bisa dikatakan bukan driver utamanya, Kalau kita kembali ke tadi persamaan ini kan 0,98. Artinya apa ini? 98% dari konsumsi energi itu ditentukan oleh produksi. Produksi apa? Kiln. Di mana? Di kiln plant, ya kan? Di kiln proses. Ini 0,97 artinya 97% dari produk energi, dari produk raw mill, dari raw mill yang diproses, itulah yang menentukan konsumsi energinya. Tapi kalau ini kecil sekali, ya kan? Karena dia tidak berkorelasi sebetulnya, ya kan? Oleh karena itu maka kita bisa lakukan perbaikan di sini. X-nya tidak mesti 1, ya. X-nya tidak kita pilih 1, tetapi X-nya kita pilih X-nya 1, 2, 3, ya. Jadi X-nya adalah pulp, berapa jumlah produksi pulp per bulan, paper per bulan, dan tisu per bulan. Ini maksudnya per bulan, ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ada 12 bulan di sini, ya. Nah, karena variabelnya lebih dari 1, ada 3, maka kita tidak bisa selesaikan dengan persamaan linier. Tidak bisa kita gambarkan dengan gambar X dengan Y, ya, karena X-nya lebih dari 1, maka kita menggunakan persamaan regresi di statistik di Excel. Nanti kemarin saya sudah sedikit gambarkan cara mencarinya, cara menghitungnya, tapi nanti kita akan perdalam lagi, kita ulangi lagi. Maka dengan menggunakan statistik kita peroleh hasil seperti ini muncul dari pengolahan regresi. Ternyata R square-nya naik jadi 0,77, naik drastis. Ya kan? R square-nya 0,77, ya. Artinya apa? Artinya 77% dari drivernya itulah yang kita pilih, yang driver tadi 77% menentukan konsumsi energinya. Dan 77 ini sudah dianggap bagus, sudah dianggap strong. Angka yang kita sepakati biasanya 0,75. Di atas 0,75 sudah oke, sudah strong, dan itu sudah persamaan ini bisa kita gunakan. Lalu bagaimana cara menuliskan Y-nya? Persamaannya Y sama dengan, ya, ini 16 juta 433.764, ya kan? Ini dalam gigajoule kalau tidak salah, ya. Dalam, tadi kita lihat dulu. Oh ya, dalam gigajoule. 16 juta sekian gigajoule, yaitu ini. Ini adalah base load-nya ditambah dengan 203 kali X1, nih 203 kali X1 dikurangi 229 kali X2, ya kan? Ditambah dengan 696,64 dikali X3. X1-nya apa? X1-nya adalah pulp. X2-nya paper, produksi paper, dan X3-nya adalah produksi bulanan dari tisu. Nah, ini persamaan ini lebih baik, dan persamaan ini bisa kita gunakan. Baik. Oke. Lalu contoh selanjutnya adalah LNG plant misalnya. Energinya Y, lalu X1-nya LNG, MMBTU, X2-nya condensate.
Ya, ya di kondensat ya. Jadi ada kondensat di situ diproduksi selain LNG. Jadi LNG adalah liquefied natural gas, sedangkan kondensat adalah produk yang lain ya. Produk lainnya. Persamaan ini kita gambarkan Y sama dengan 464541,147 plus 0,057 kali X1 plus 0,071 kali X2. R square-nya tinggi di sini 0,96. 0,96. Dari mana saya mencarinya? Ada metodenya lain. Saya tidak menggunakan regresi seperti dengan cara biasa, tapi pakai Linus. Dengan Linus hasilnya akan keluar ini, ya, akan keluar ini. R square-nya ada di sini 0,96. Ini R square-nya. Lalu variabelnya base load-nya adalah ini 464541. Lalu X1-nya adalah 0,057, X2-nya adalah 0,071 di sini. Nah, nanti bagaimana cara menggunakan Linus ini akan saya jelaskan di presentasi yang akan datang. Baik, lalu contoh yang lain adalah Garmin. Garmin kalau saya anggap produksi total dan ini konsumsi, maka ternyata sama, R square-nya 0,52. Ini lemah hubungannya. Ini variasinya cukup tinggi karena R square-nya, ini R square saya ingatkan lagi adalah coefficient of determination untuk menunjukkan seberapa besar variasinya terhadap garis linear dari rata-rata ya, dari garis rata-rata ini. Maka kita lihat variasinya cukup tinggi. Maka ini masih di bawah 0,75. Ya, kalau masih di bawah 0,75 seperti ini maka kita tidak bisa gunakan, ya kan? Persamaannya Y sama dengan 0,31 sekian kali X. X ini adalah produksi total dalam fisis, dalam jumlah, dalam satuan, ditambah 65.644. 65.644. Nah, ini adalah base load-nya. Nah, persamaan ini saya perbaiki ya. Ini di satu pabrik Garmin, ini saya perbaiki. X-nya tidak satu, tapi X-nya saya ambil adalah variasi produknya. Jadi ini ada X1 t-shirt, X2 sweatshirt, X3 tops, short, skirt atau dress, general jacket, tie, dan pants. Inilah tipe produknya. Jadi saya breakdown. Jadi yang saya ambil bukan total produksi. Kalau total produksi adalah X1 ditambah X2 ditambah X3, X4, X5 dan sampai 7 X8. Ternyata kalau di total korelasinya rendah. Tapi kalau saya jadikan ini masing-masing adalah sebagai variabel, lalu saya hitung dengan regresi lagi. Nah, ini saya gunakan yang paling gampang pakai Linus ya. Pakai Linus di Excel, maka akan ketemu seperti ini persamaannya dan R square-nya naik jadi 0,79. Ya, kalau sebelumnya kan R square-nya 0,52. Dengan cara ini R square-nya naik menjadi 0,79. Dan persamaannya menjadi ini. Panjang ya. X1, X2, X3, X4, X5, X6, X7, X8. Di mana X ini adalah jenis produknya. Ya, jenis produknya. Ya. Terkadang memang dia 0 di sini, berarti dia pada bulan-bulan tertentu dia tidak memproduksi. Misalnya kayak tops ini, atasan, dia tidak memproduksi pada bulan-bulan tertentu. Dress juga demikian, pada bulan-bulan tertentu dia tidak produksi. Nah, dengan menggunakan persamaan ini, konsumsi energinya Y. Nah, kita bisa melakukan prediksi nanti kalau X-nya berapa, misalnya produksi t-shirtnya berapa, produksi sweatshirtnya berapa, X3 berapa, X4 berapa pada bulan tertentu, maka kita bisa prediksi jumlah konsumsi energinya. Ya, berapa kWh jumlah konsumsi energi berapa kWh di sini, ya kan? Kita bisa dengan persamaan ini kita bisa melakukan simulasi, kita bisa melakukan perhitungan ya untuk memprediksi jumlah konsumsi energi. Baik, jadi dengan cara begini X-nya menjadi lebih baik, R square-nya menjadi lebih baik dengan menambah X-nya. Artinya dengan mengganti energy driver-nya. Yang tadinya energy driver-nya adalah produksi total dirubah menjadi masing-masing produksi. Ini yang menjadi energy driver-nya. Jadi X-nya menjadi lebih dari satu. Ini adalah disebut multivariable ya, multivariable. Memang kadang-kadang kita berhadapan dengan kasus seperti ini multivariable. Lalu ini contoh industri agro ya. Industri agro produk per bulannya dalam kilogram. Lalu ada tingkat kebasahan, rendemen ini bukan tingkat kebasahan. Jadi dari produk ini yang jadi karena dia mengandung air tinggi, ini misalnya daun ya, daun-daunan tertentu yang diproses karena kandungan airnya tinggi ya kan,
Jadinya itu hanya 20,54%. Ini 19,37, 19,68. Artinya maksudnya apa? Kalau 19,68 itu dari sekian ton produk itu hanya 19,68% yang jadi produk. Kenapa? Karena kandungan airnya tinggi. Dan ini juga operating hour-nya, ya, operating hour-nya. Nah, kalau kita pakai persamaan linier, artinya membandingkan antara energi dengan total produksi, dengan hanya produksi saja. Jadi X1-nya adalah produksi, X-nya produksi. Jadi maka persamaannya seperti ini. Ini adalah produksi, ini adalah energy consumption-nya. R square-nya hanya 0,63. Hanya 0,63. Tetapi kalau X-nya menjadi 3, X1 produk, X2 rendemen, X3 adalah operating hour, jam operasi, dan maka kita lihat persamaannya berubah menjadi ini. Ya. Y sama dengan 270.821 plus X1 2,09 kali X1 minus 142.226 kali X2 minus 327,27 kali X3. Ini persamaannya. R square-nya naik menjadi 0,8. Jadi yang tadinya R square-nya 0,63 dengan menganggap drivernya hanya produk, begitu drivernya dirubah menjadi ada 3, maka R square-nya naik menjadi 0,80 dan ini lebih besar dari 0,75. Jadi persamaan ini kita bisa pakai. Nah, ini contoh-contoh yang bisa saya sampaikan. Sebenarnya banyak sekali contoh. Nanti kita pertemuan berikutnya kita mencoba berlatih menghitung pada Excel. Demikian.